Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1707 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mari, buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 15, ayat 22 sampai ayat 27. Di bawah perikop, di Mara dan di Elim. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika bangsa Israel diperintah oleh Musa untuk berjalan dari Laut Teberau menuju Elim. Israel harus melewati padang Syur 3 hari lamanya, dan hauslah bangsa Israel ini. Di Mara mereka sangat-sangat haus. Mereka dapat sumur di sana, mereka dapat air, tapi sayang, air itu terasa pahit. Di Mara, Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Bersungut-sungut itu sama artinya marah-marah. Marah-marah kepada hamba Tuhan, kepada Musa, sama artinya marah kepada Tuhan. Israel ini marah-marah karena mereka haus. Dengar baik, bersungut-sungut itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru dengan bersungut-sungut, saudara membuat Tuhan murka kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana caranya mendapatkan solusi di tengah-tengah masa sulit. Yang pertama, perhatikan ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air,
Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Amin. Haleluya. Yang pertama, saudara, berserulah kepada Tuhan. Amin. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa bersungut-sungut tidak akan mendapatkan solusi. Sebaliknya hanya akan memancing murka Allah. Bersungut-sungut bukan solusi, tapi jalan buntu, bikin sakit kepala, saudara, stres, frustasi, saudara. Kalau saudara mau menemukan solusi, saudara harus melakukan seperti apa yang dilakukan Musa. Apa yang dilakukan Musa ketika mereka ada dalam masa-masa sulit? Musa berseru-seru atau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hidup saudara saat ini terasa pahit karena banyaknya realita atau kenyataan hidup yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, solusinya berserulah kepada Tuhan. Amin. Karena di saat kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan turun tangan menolong kita. Amin. Haleluya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, itu artinya kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan senang ketika kita datang kepada Tuhan, terlebih lagi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau kita yang berdosa datang kepada Tuhan. Kita yang tadinya tidak pernah ke gereja, tidak pernah beribadah, tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa. Tapi karena adanya persoalan, pergumulan, masalah, sakit, dan masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Saudara yang tadinya tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah datang kepada Tuhan, akhirnya saudara memilih untuk datang kepada Tuhan. Amin. Di saat saudara datang kepada Tuhan, saudara berseru, berdoa kepada Tuhan, oh haleluya. Tuhan pasti mendengarkan seruan saudara. Dan pasti Tuhan turun tangan untuk menolong saudara dan saya, umat kesayangannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat mas tentang berseru atau berdoa, saudara buka dalam Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 berkata begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita dapat menangkap pesan Tuhan bahwa setiap kali kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab. Amin. Pasti Tuhan jawab. Memang jawaban Tuhan itu ada yang cepat, ada yang agak lama, saudara. Sesuai dengan waktu Tuhan kepada kita. Haleluya. Apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Mungkin masalah dalam keluarga, hubungan suami istri, atau saudara dengan anak saudara, masalah dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, atau mungkin masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Dengar baik. Tuhan izinkan ada masalah, seperti air pahit di Mara itu. Itu semua terjadi kepada orang percaya, supaya kita orang percaya berseru kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberikan hikmat, solusi kepada Musa. Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Dan Musa mengambil sepotong kayu itu dan melemparkan ke air yang tadinya rasanya pahit, tapi setelah dilempar pakai sepotong kayu itu, air itu berubah dari pahit menjadi manis. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tadi saya katakan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Di saat saudara berdoa, Tuhan pasti jawab. Amin. Perhatikan Musa. Ketika dia berhadapan dengan umat Tuhan yang sedang marah-marah kepada Musa dan Harun karena mereka haus. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, memberikan Musa solusi. Sehingga Musa dapat melihat sepotong kayu itu dan melemparkan ke air itu.
Air yang tadinya rasa pahit berubah menjadi manis. Terjadi mujizat. Karena Musa berseru kepada Tuhan. Di saat saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberi saudara hikmat. Tuhan akan memberikan saudara jalan keluar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Bersungut-sungut itu bukan solusi. Itu hanya memancing murka Allah. Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan saudara solusi. Amin. Jalan keluar dari masa-masa sukar, masa-masa sulit yang saudara alami saat ini. Tuhan mau saudara datang kepada Tuhan, berseru, berdoa sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat jawaban dari Tuhan yang pasti akan saudara terima. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana caranya mendapatkan solusi di tengah-tengah masa-masa sulit. Yang kedua, taat pada firman Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya kita mendapat solusi di tengah-tengah masa-masa sulit ini? Dengar baik. Taatlah pada suara Tuhan. Taatlah pada firman Tuhan. Haleluya. Selalu saya katakan begini. Taat itu artinya dari saya pribadi. Apa yang kita dengarkan itu juga yang kita lakukan. Itu artinya taat. Amin. Kalau saudara hanya mendengarkan tapi tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada saudara, itu namanya kepala batu. Dengar baik. Kalau saudara mau pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan poin utama dalam setiap pesan firman Tuhan itu selalu bicara agar umat Tuhan taat pada apa yang firman Tuhan sampaikan dari hamba-hamba Tuhan, dari nabi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak taat pada apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, kita tidak taat, kita masih mengeraskan hati, kita akan celaka. Betul? Lihat, Hawa jatuh dalam dosa karena tidak taat pada apa yang Tuhan sudah firmankan kepada mereka. Lihat Raja Saul, ditolak Tuhan karena tidak taat pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan tidak akan kompromi dengan ketidaktaatan kita. Siapapun saudara, apapun posisi, pangkat, jabatan saudara. Entah saudara raja, presiden kah, komisaris kah, direktur kah, jenderal kah, anggota dewan kah, milioner kah. Kalau saudara tidak taat pada apa yang dikatakan firman Tuhan kepada saudara, saudara akan celaka. Saudara akan berhadapan dengan murka Tuhan. Dengar baik. Tuhan mau kita itu taat pada firman Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan itu yang harus kita lakukan. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Ya kita harus taati. Jangan baru gerimis. Saudara, kenapa nggak gereja? Karena gerimis. Padahal berjanji kepada Tuhan mau setia sampai mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Artinya kita siap mati untuk Tuhan. Sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Jangan cuma gara-gara gerimis, saudara nggak datang beribadah, tidak melayani karena hal-hal seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus taat. Kita harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bahkan Tuhan mengajarkan kita mengasihi musuh kita. Dan kita harus taati itu. Amin. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebagai bentuk ketaatan kita. Kita harus mengampuni. Amin. Menjadi garam dan terang di dunia ini, kita harus jadi berkat. Kita harus lakukan itu sebagai ketaatan kita pada firman. Apa yang milik Tuhan harus kita kembalikan, berikan kepada Tuhan. Itu harus kita taati.
Istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istrinya. Itu juga harus ditaati. Kita orang percaya harus memberitakan Injil. Ya kita harus kerjakan sebagai bentuk ketaatan kita pada perintah Tuhan. Dan masih banyak lagi perintah Tuhan yang harus saudara dan saya sebagai orang percaya harus kita taati. Semua yang firman Tuhan perintahkan kepada kita, sebagai orang percaya, kita wajib melakukannya, wajib menerapkannya, wajib mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 26. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini. Kalau kita taat, Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun seperti yang sudah Tuhan timpakan kepada Mesir. Tuhan akan jauhkan itu dari rumah kita. Amin. Haleluya. Kalau kita tidak taat, ini kebalikan yang taat tadi. Tuhan akan menimpakan kepada kita penyakit atau tulah yang ditimpakan ke Mesir, Tuhan akan timpakan dalam kehidupan kita. Wah, mengerikan saudara. Kalau kita tidak taat, ini hal yang mengerikan. Dengar baik, sakit penyakit bisa disebabkan karena ketidaktaatan kita. Lihat Miriam, karena tidak taat pada Musa, akhirnya Miriam menderita sakit kusta. Betul? Saudara dengar baik, ketidaktaatan kita kepada Tuhan hanya akan mencelakakan diri kita sendiri. Saudara dengar baik, mari kita belajar taat. Dengar-dengaran pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit manapun. Amin. Tuhan menjauhkan sakit penyakit manapun, tapi Tuhan dekatkan berkat-berkat, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan. Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang taat pada firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Tuhan membuat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita saat ini, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.